Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk guru, tahun ini kami masih akan berkonsentrasi untuk melakukan seleksi 1 juta guru PPPK. 1 juta guru PPPK ini jumlah yang sangat besar. Rekor kami dalam melakukan rekrutmen itu adalah 200.000. 1 juta itu 5 kali lebih besar dari yang biasa kami lakukan. Jadi 1 juta guru ini diharapkan dapat mengisi kekosongan guru di semua sekolah yang ada di Indonesia, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan kualitas pendidikan karena tidak adanya guru. Nah, apakah tahun-tahun berikutnya akan dibuka kembali formasi guru PPPK maupun guru PNS? Ini tergantung dari formasi yang dibutuhkan. Berapa yang pensiun, berapa yang diperlukan untuk rekrutmennya, itu nanti akan dihitung kemudian. Kami berharap dengan 1 juta orang rekrutmen baru ini tidak terdapat lagi permasalahan dalam bidang pendidikan karena guru-gurunya sudah terpenuhi, dan pengangkatan atau rekrutmen atau formasi yang akan diberikan kemudian adalah hanya untuk mengisi kekosongan yang terjadi apabila PPK yang ada mengundurkan diri atau PNS yang ada pensiun. Jadi formasi yang diberikan untuk tahun 2022 dan seterusnya ini akan sangat tergantung dari kekosongan yang ada akibat terjadinya pensiun PNS ataupun ada PPK yang mengundurkan diri. Nah, untuk jabatan fungsional lainnya, ini kami masih mengumpulkan atau belum sepenuhnya menerima usulan formasi dari instansi, dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, bisa saja 147 jabatan fungsional itu terbuka baik untuk PNS maupun P3K. Nah, nanti akan dihitung berapa yang PNS dan berapa yang P3K. Tapi tetap dengan kriteria tadi, bahwa yang PNS itu adalah untuk posisi-posisi dalam proses policy making atau policy support, sedangkan PPPK lebih pada untuk mempercepat tingkat profesionalisme dan kompetensi yang di dalam formasi PNS itu tidak ditemukan. Jadi untuk masing-masing jabatan fungsional tentu akan berbeda kebutuhan-kebutuhannya. Ada yang memang memerlukan banyak, tapi juga ada yang tidak memerlukan begitu banyak jumlahnya. Kami akan mencoba menghitung satu persatu dari setiap jabatan fungsional ini, berapa yang akan mendapatkan formasi P3K atau PNS. Perlu dipahami bahwa tidak semua formasi jabatan fungsional 147 ini akan mendapatkan formasi pada tahun ini. Ini tergantung dari kebutuhan, berapa yang pensiun dan berapa formasi kosong yang bisa dibuka untuk ditetapkan formasinya pada penerimaan CPNS dan PPPK. Saya kira mungkin itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, saat ini sistem pensiun masih menggunakan sistem PSUGO. PSUGO ini sistem PNS membayar iuran yang sangat kecil
kemudian mendapatkan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dan juga mendapatkan uang pensiun bulanan yang jumlahnya tidak memadai. Nah, sistem ini dibebankan kepada APBN, sehingga beban APBN untuk membayarkan pensiun ini menjadi sangat besar. Untuk ke depan, sistem ini akan diubah menjadi fully funded. Kalau PSUGO itu adalah iuran pasti, manfaat pasti. Jadi sekecil apapun jumlah iurannya, jumlah pensiun yang diterima itu tidak berkurang. Itu manfaat pasti PSUGO. Nah, ini akan pertama tidak memadai dan juga memberatkan APBN. Sistem ini akan diubah menjadi fully funded. Fully funded itu PNS akan membayar iuran sebesar persentasi dari pendapatannya, take home pay-nya, bukan dari gajinya. Sehingga kemudian uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem PSUGO. Nah, sistem fully funded ini sekarang ini masih sedang disusun peraturan pemerintahnya, dan diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama peraturan pemerintah ini bisa segera dilaksanakan. Jadi upaya untuk melakukan penyusunan PP ini sudah dilakukan sejak lama. Masih ada beberapa hitungan yang harus dianalisa dengan lebih akurat lagi sehingga tidak membebani keuangan negara, dan itu dilakukan dengan ketat oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan. Nah, ada ketakutan bahwa PPK ini karena kontraknya dapat diputus dengan semena-mena. Tidak begitu. Jadi perjanjian kerja itu bukan hanya perjanjian mengenai batas waktu, tapi lebih kepada perjanjian apa-apa yang harus dilakukan dan bagaimana mencapai target-target pencapaiannya. Jadi perjanjian kerja itu isinya lebih akan ditekankan pada perjanjian kinerja. Kalau seseorang bisa memenuhi target-target kinerjanya dengan baik, tentu tidak perlu ada kekhawatiran dia akan diberhentikan. Karena sebagai ASN, memberhentikan ASN itu tidak mudah, gitu ya. Jadi harus ada suatu prosedur dan penilaian objektif yang harus dilakukan. Nah, ini juga tidak perlu dikhawatirkan bahwa mereka hanya bisa bekerja setahun, setelah itu putus kontrak. Tidak begitu. Untuk memutuskan hubungan pegawai honorer saja tidak mudah, apalagi pegawai ASN. Nah, pada saat yang sama, PNS pun juga harus memenuhi kinerjanya. Jadi tidak ada zona nyaman lagi bagi PNS. Jadi kalau PNS tidak bisa dipecat, tidak juga begitu, karena kalau seorang PNS tidak memenuhi kinerjanya berdasarkan penilaian objektif, dia bisa saja mendapatkan hukuman disiplin dari sedang sampai berat, dan berat ini bisa berupa pemutusan hubungan kerja, pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri kalau kinerjanya tidak dilakukan dengan baik. Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran bagi PPK ini untuk diberhentikan dengan semena-mena. Itu akan ada aturan yang ketat dalam penilaian kinerja PPK. Untuk masalah guru, tentu ada tambahan-tambahan aturan yang akan diberikan oleh instansi pembina jabatan fungsional guru, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kriteria kinerja guru tentu nanti akan dibuat oleh teman-teman dari Kemdikbud untuk bagaimana menilai kinerja seorang guru secara objektif. Nah, kalau guru ini penilaiannya baik secara objektif, tentu tidak bisa dilakukan
pemberhentian begitu saja, karena PPPK ini mendapatkan NIP yang akan diberikan oleh BKN. Jadi setiap penerimaan, penetapan, dan pemberhentian seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan masuk dalam database ASN di BKN. Jadi tidak bisa PPK itu secara semena-mena memberhentikan PPK itu pejabat pembina kepegawaian tidak bisa secara semena-mena memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk pensiun PPPK ini masih didiskusikan dengan intensif. Jadi sampai PP itu ditetapkan, tentu diperlukan transisi bagaimana bisa memberikan kesejahteraan pensiun bagi PPPK. Teman-teman di Kementerian PAN, BKN, dan juga PT Taspen sudah berdiskusi mengenai ini. Jadi ini bisa diberlakukan dengan asuransi pensiun bagi PPPK. Nah, teman-teman Taspen sudah menyiapkan skema untuk itu. Tinggal nanti bagaimana keputusan atau kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan pola pensiun PPK itu nanti akan dieksekusi oleh PT Taspen. Jadi di dalam undang-undang memang tidak dicantumkan mengenai jaminan pensiun bagi PPPK. Tapi bukan berarti tidak boleh didesain tata cara untuk mendapatkan pensiun bagi PPPK ini. Jadi ini upaya-upaya yang sedang kami lakukan untuk memberikan kesejahteraan yang memadai, baik dari sisi gaji, pendapatan, hak perlindungan, maupun juga kesempatan atau kemungkinan untuk mendapatkan jaminan pasca kerja atau pensiun yang kami akan coba susun bersama-sama dengan instansi lain, dengan Kementerian PAN RB, dengan Kementerian Keuangan, dan dengan PT Taspen. Apakah perekrutan 1 juta guru tahun 2021 untuk PPPK ini apakah sudah termasuk guru-guru agama, Pak? Atau nanti di luar 1 juta itu ada formasi P3K untuk guru agama? Sementara ini jumlah 1 juta guru PPPK ini adalah usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk guru agama ini belum ada usulannya ke Menpan RB atau BKN. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa teman-teman berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk mendapatkan jatah guru agama dari 1 juta, dari formasi 1 juta guru itu. Tapi hasilnya seperti apa saya belum ketahui. Jadi 1 juta ini masih dalam informasi yang kami terima sekarang ini adalah formasi untuk guru yang ada di data pokok pendidikan, guru dalam database THK2, dan calon peserta PPPK yang telah memiliki sertifikasi guru, ya, sertifikasi guru. Jadi 3 itu yang masuk dalam formasi PPPK. Apakah guru agama nanti akan dimasukkan ke situ? Saya belum tahu, karena belum ada kebijakan yang menetapkan mengenai itu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa guru-guru agama juga bisa mendapatkan formasi PPPK pada tahun ini. Tapi ini diskusinya masih belum dilakukan. Tapi kalaupun ada, kami berharap ini bisa dilakukan pada tahun ini.
berapa jumlahnya itu belum ada keputusan apapun untuk guru dari Kementerian Agama. Jadi yang dapat saya sampaikan, saya garis bawahi adalah 1 juta ini masih merupakan formasi PPPK untuk guru yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum mencakup guru dari Kementerian Agama. Saya ingin menyampaikan bahwa ketakutan yang pertama, PPPK itu sama dengan tenaga honorer, tidak benar. PPPK itu bukan tenaga honorer. Dia adalah aparatur sipil negara yang sah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dengan baik, meningkatkan kompetensi dan kinerja dari instansi pemerintah. Perjanjian kerja yang ditandatangani itu utamanya mencakup perjanjian target kinerjanya, bahwa di dalamnya ada kontrak mengenai jangka waktu kontraknya, itu memang lazim dalam setiap kontrak. Bahkan PNS pun juga menandatangani perjanjian kinerja, dan kalau dia tidak mencapai itu, seorang PNS dapat diberikan sanksi disiplin. Nah, yang kedua, apa yang diterima oleh pegawai PPPK ini sama dengan ASN. Jadi bukan tetap di bawah UMR. Karena saya banyak menerima tudingan ini gajinya akan tidak memadai, gajinya akan kurang, tidak sesuai, tidak adil, atau tidak sama dengan ASN. Tidak begitu. Gaji dan tunjangan PPPK sama persis dengan PNS sesuai dengan kelas jabatannya. Dalam kelas jabatan yang sama, mereka mendapatkan gaji dan tunjangan dan hak-hak yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya pada dalam sistem pensiun. Itu pun kami sedang berupaya untuk membuat skema-skema pensiun agar yang dapat dinikmati oleh PPK ini tidak berbeda dari saudara-saudaranya yang menjadi PNS. Ini yang sedang kami upayakan untuk itu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa PPPK ini adalah pegawai kelas 2 di birokrasi. Tidak ada seperti itu. Karena kami hanya melihat ASN, bukan PNS dan PPPK lagi. ASN ini adalah satu kesatuan. PPPK juga masuk ke dalam profesi ASN. Sebagai Sekretaris Jenderal Kopri, saya juga perlu menyampaikan bahwa PPPK ini adalah anggota Kopri seperti PNS, karena Kopri ini adalah profesi ASN, bukan hanya profesi PNS saja. PNS dan PPPK itu adalah anggota Kopri. Mereka bukan tenaga honorer biasa. Mereka adalah aparatur sipil negara yang berwibawa dan dibutuhkan dalam melakukan pelayanan publik. Saya kira tidak ada perbedaan perlakuan di antara keduanya. Kalaupun ada penilaian mengenai persepsi bahwa kalau bukan PNS tidak bergengsi, itu dulu. Ke depan tidak ada lagi perbedaan antara PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya kira demikian yang ingin saya tegaskan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan banyak orang bahwa PPPK ini bukanlah sekedar pekerjaan yang tidak mendapatkan apresiasi yang sama dengan PNS. Tidak, ini adalah suatu pekerjaan yang mulia, sama dengan PNS, dan masuk dalam profesi aparatur sipil negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.